Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salwa Amelia Kholenisa dengan NIM 2504136. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem pendidikan nasional dan suprasistem sistem pendidikan nasional. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 3 adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan pengertian tersebut disimpulkan bahwa pendidikan nasional berfungsi secara sistemik dan sistematis. Sistemik dapat dipahami bahwa sistem pendidikan nasional Indonesia melibatkan komponen yang bekerja secara menyeluruh mulai dari wilayah mikro sampai makro. Sistematis dapat dipahami bahwa setiap komponen bekerja secara terpadu dan saling terkait satu sama lain, sehingga memiliki alur yang teratur dan terstruktur. Jika sistem pendidikan nasional Indonesia dapat menjalankan fungsi secara sistemik dan sistematis, maka setiap komponen pendidikan akan memiliki kesatuan yang terintegrasi dalam mewujudkan cita-cita luhur pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang suprasistem sistem pendidikan nasional. Suprasistem dari sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan kehidupan masyarakat dalam bernegara dan berbangsa yang mencakup masyarakat nasional domestik atau masyarakat dalam negeri sebagai lingkungan yang proksimal dan masyarakat internasional sebagai lingkungan yang distal. Sistem-sistem kehidupan yang berada dalam suprasistem dari sistem pendidikan nasional yang mempunyai pengaruh terhadap sistem pendidikan nasional yaitu ada 4. Untuk yang pertama itu ada sistem sosial dan budaya, yang kedua itu ada sistem biososial atau penduduk, yang ketiga itu ada sistem ekonomi makro, dan yang keempat itu ada sistem politik. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, di sini saya akan melanjutkan pembahasan pada poin berikutnya, yaitu terkait input dalam sistem pendidikan nasional. Komponen input. Yang pertama ini saya akan membahas terkait komponen input yang dibedakan dari tampak dan tidak tampak. Komponen input yang tampak otomatis dia bisa diamati dan terlihat secara fisiknya jelas, yaitu yang pertama ada sistem kurikulum dalam sistem pendidikan nasional, yang kedua ada guru atau pendidik yang akan memberikan transfer ilmu kepada peserta didiknya, yang ketiga yaitu buku dan bahan ajar yang akan digunakan sebagai literatur dalam pendidikan, yang keempat adalah sarana dan prasarana yang digunakan dalam pendidikan, dan yang terakhir adalah dana anggaran yang dialokasikan untuk berjalannya sistem pendidikan nasional yang ada di Indonesia ini. Kemudian input yang tidak tampak berarti adalah sebuah input yang bersifat abstrak, tidak dapat terlihat secara fisiknya, yaitu yang pertama ada terkait motivasi belajar dari peserta didik, bakat, minat, dukungan keluarga, budaya, dan nilai sosial, serta kondisi psikologis dari peserta didiknya. Berikutnya yaitu komponen input yang dibedakan dengan 3. Yang pertama yaitu raw input adalah sebuah input masukan mentah berdasarkan kuantitas dan kualitas peserta didiknya yang dilihat dari bakat minat, motivasi belajar, kondisi psikologis. Yang kedua yaitu terkait instrumental input, yaitu sebuah masukan instrumental yang berupa daya alat ataupun bahan yang digunakan dalam sistem pendidikan, yaitu ada kurikulum, guru pendidik, buku dan bahan ajar yang digunakan dalam pendidikan, dan dana anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk pengembangan sistem pendidikan. Yang terakhir adalah environmental input ataupun masukan lingkungan dalam sistem pendidikan nasional, yaitu yang berpengaruh pertama ada lingkungan keluarga, lingkungan sosial, sarana dan prasarana, serta budaya dan kebijakan. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Transformasi sistem pendidikan nasional adalah upaya perubahan menyeluruh dalam sistem pendidikan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Perubahan ini mencakup kurikulum melalui kurikulum merdeka, pembelajaran yang berpusat pada siswa, sistem asesmen yang menekankan literasi, serta digitalisasi pendidikan. Transformasi sistem pendidikan nasional ini bertujuan untuk membangun generasi unggul, adaptif,
dan berintegritas menuju Indonesia Emas 2045 melalui kurikulum fleksibel, digitalisasi, dan peningkatan kompetensi guru. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dua pendekatan transformasi dalam SPM. Yang pertama adalah pendekatan manajemen atau personal yang berfokus pada pengelolaan sistem pendidikan secara makro maupun mikro, lalu mengatur kebijakan SDM, sarana, dana, dan mutu, juga menjamin sistem berjalan efektif dan efisien. Yang kedua adalah pendekatan edukatif atau pedagogis yang berfokus pada proses pembelajaran di sekolah untuk mengembangkan aspek kognitif, afektif, moral, sosial, spiritual. Lalu ada juga psimotor pembelajaran untuk mewujudkan hal yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, juga kreatif. Lalu fungsi pendekatan manajemen pendidikan. Yang pertama adalah manajemen strategik untuk menetapkan kebijakan dan arah pendidikan. Juga ada manajemen personil untuk menyediakan tenaga pendidik yang bermutu. Ada juga manajemen material untuk menyediakan sarana dan prasarana. Juga ada manajemen keuangan untuk menjamin pembiayaan pendidikan. Lalu, manajemen informasi untuk menyediakan data dan informasi pendidikan. Lalu ada tahapan operasional, manajemen dalam SPM. Ada perencanaan untuk menyusun kebijakan dan program. Lalu ada pengorganisasian untuk penataan komponen pendidikan. Lalu ada kepemimpinan untuk pengarahan kegiatan menuju tujuan nasional. Juga ada pengawasan mutu untuk evaluasi efektivitas dan standar mutu. Yang terakhir adalah pengembangan untuk kebaikan berkelanjutan atau sifat umpan balik. Baik, di sini saya Dava Naila Diliana akan menyampaikan terkait 2 poin yang ada pada sistem pendidikan nasional. Untuk yang pertama, saya akan menyampaikan terkait poin dari 6 prinsip penyelenggaraan pendidikan dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Yang pertama yaitu ada demokratis dan berkeadilan. Di sini pendidikan itu harus dapat menjunjung hak asasi manusia, nilai agama, dan budaya tanpa membeda-bedakan dan non-diskriminatif. Dalam artian, dalam pendidikan itu banyak hal yang ditemukan secara luas, maka dari itu kita juga harus terbuka oleh banyak hal dan dapat memahaminya dengan baik. Selanjutnya ada sistemik dan terbuka. Pendidikan itu adalah sesuatu atau satu kesatuan yang teratur namun tetap terbuka pada perkembangan zaman dan memiliki banyak makna. Dalam artian setiap zaman itu akan terbawa dan akan berbeda, maka disitulah pendidikan harus bisa menjadi penyelenggara yang dapat menyesuaikan zaman dan juga dapat berkontribusi aktif pada penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya yaitu ada pembudayaan dan pemberdayaan. Dalam proses pendidikan juga bukan hanya soal nilai, tapi membudayakan nilai-nilai luhur yang berlangsung sepanjang hayat. Dalam artian dalam Indonesia ini kita juga tak luput dari yang adanya budaya-budaya dan nilai-nilai luhur yang juga terkait dengan pendidikan, di mana itu juga mengajarkan banyak hal. Maka dari itu sangat familiar untuk pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia ini untuk mendapat membudayakan nilai-nilai luhur yang berlangsung sepanjang hidup kita, karena pendidikan itu berawal dari awal kita belajar hingga kita berakhir di dunia. Selanjutnya ada poin di keteladanan dan kreativitas dari pengajar. Pengajar itu harus juga dapat memberikan sebuah contoh dalam artian seperti teladan, membangun kemauan belajar, dan juga memfasilitasi kreativitas siswa. Dalam artian guru ini bukan hanya sekedar mendidik dari segi akademik, namun juga ada hal yang dapat dijadikan sebuah teladan atau contoh positif. Dan juga dalam memotivasi anggota terdidik itu, maka harus ada hal-hal yang bisa menarik atau menjadikan sebuah motivasi dalam memberikan sebuah pengajaran atau dalam penyelenggaraan pendidikan, serta memfasilitasi apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa atau siswa tersebut. Selanjutnya di sini ada budaya literasi untuk mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam artian sebuah penyelenggaraan pendidikan itu tidak luput dari adanya budaya literasi, yang mana dalam pengajaran atau sebuah tingkat atau sebuah kegiatan belajar, kita juga harus mengembangkan sebuah budaya yang terkait dengan membaca, terkait menulis, dan juga berhitung, agar semua ini dapat menjadi sebuah hal atau mendorong acuan yang bisa datang dari adanya pendidikan tersebut. Selanjutnya di sini juga saya akan menyampaikan poin terakhir dari 6 prinsip dari penyelenggaraan pendidikan, yaitu adalah pemberdayaan masyarakat. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama.
Masyarakat harus ikut berperan dalam menyelenggara dan pengawasan mutu. Dalam artian ini tidak hanya berdiri sendiri, bukan hanya diacu oleh hanya satu hal, tapi juga banyak hal, dan pendidikan ini dapat menjadi sebuah kegiatan yang dapat mendorong sebuah pemberdayaan masyarakat, sehingga nantinya hasil dari terdidik atau hasil dari pendidikan tersebut dapat menjadi sebuah hal positif, juga akan menjadi mutu dalam sistem kita di nasional ini. Baik, di sini saya juga akan menyampaikan poin terakhir dari sistem pendidikan nasional, yaitu mengenai output dari pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Di sini ada beberapa output, dan output itu adalah sebuah hasil akhir yang dapat diterapkan dari sistem pendidikan nasional yang berkembang, sehingga potensi dari peserta didik itu menjadi satu manusia yang beriman dan juga bertakwa, yaitu dalam artian memiliki hubungan spiritual yang kuat dengan Tuhan Yang Maha Esa, karena bagaimanapun kita juga harus bisa berpegang teguh antara akademik dan juga spiritual kita. Selanjutnya yaitu berakhlak mulia, memiliki karakter dan kepribadian yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam artian pendidikan juga berlaku bukan hanya akademik sekali lagi, namun juga memiliki akhlak mulia yang dapat menjadi sebuah karakter kita dalam bersikap di sosial ini. Selanjutnya juga ada poin yaitu sehat, berilmu, dan cakap. Memiliki kesehatan jasmani dan penguasaan ilmu pengetahuan serta keterampilan yang mumpuni itu juga dapat menjadi sebuah hasil akhir yang baik untuk kita atau peserta didik untuk melaksanakan sebuah penyelenggaraan pendidikan yang baik dari sistem pendidikan nasional. Karena dari situ kita juga dapat memberikan dampak atau efek positif terhadap kehidupan fisik serta banyak hal yang berlangsung pada kehidupan kita. Selanjutnya juga adalah kreatif dan mandiri, mampu menciptakan hal baru dan tidak bergantung sepenuhnya pada orang lain. Itu adalah output yang baik atau output yang diharapkan oleh hasil akhir dari sistem pendidikan nasional. Kita juga tidak hanya ditekankan pada nilai akademik, tapi juga bagaimana kita kreatif dalam melakukan, membuat, atau sesuatu yang akhirnya dapat menghasilkan sesuatu yang positif juga. Lalu selanjutnya adalah warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Melaksanakan sebuah penyelenggaraan pendidikan juga dapat menjadikan sebuah output yang baik untuk kita sebagai warga negara, yaitu kita juga dapat mengerti apa itu demokratis, kita juga bisa melakukan hal-hal yang positif, serta kita juga dapat bertanggung jawab pada sesuatu hal yang memang menjadi sebuah tanggung jawab kita. Ini dapat dipelajari atau ini dapat didapatkan dari kita melaksanakan sebuah pendidikan, dan ini juga berlaku sebagai hasil akhir dari sistem pendidikan nasional.